Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Fani Marlina Sari, asal program studi PGSD angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan review untuk memenuhi tugas pendidikan kepramukaan mengenai salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Materi yang pertama yaitu salam pramuka. Pengertian salam pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghormatan yang diberikan kepada anggota pramuka lainnya. Biasanya salam pramuka itu diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata salam pramuka, dan yang menerimanya pun akan menjawab salam sambil menghormat pula. Fungsi salam pramuka. Fungsi salam pramuka adalah sebagai sebuah tanda kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antar sesama anggota pramuka. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya. Macam-macam salam pramuka. Salam pramuka dibagi menjadi 3, yaitu salam biasa yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Salam hormat, yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau suatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam janji, yaitu salam yang diberikan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Materi yang kedua yaitu sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat. Yang pertama bersifat nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, bersifat internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, bersifat universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. Materi yang ketiga yaitu tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemauan anggotanya. Kemauan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau biasa kita sebut dengan SKU. Tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7 hingga 10 tahun disebut pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11 hingga 15 tahun disebut pramuka penggalang. Yang ketiga, kelompok umur 16 hingga 20 tahun disebut pramuka penegak. Yang keempat, kelompok umur 21 hingga 25 tahun disebut pramuka pandega. Pada tingkatan pramuka siaga terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Pada tingkatan pramuka penggalang terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Dan pada tingkatan pramuka penegak terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus, yaitu pramuka garuda, yang merupakan tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan, di antaranya pramuka pembina, pramuka ambalan, pelatih, pamungsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.